Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Pak JFX. Dan kali ini gue akan membahas mengenai Alchemist Trendline. Ya, sini kita mulai dari basic dulu. Seperti yang kita tahu, dalam Alchemist, resisten maupun support itu dihitung dari close candle. Jadi ada contohnya dari buy candle di sini. Sini ada buy candle dan sell candle. Jadi ketika buy candle dan sell candle membentuk area seperti ini, di sini kita ambil di posisi close candle dari buy candle ini, yang mana kita bisa sebut itu adalah resisten. Begitupun sebaliknya, close candle dari candle sell ini lalu membentuk candle buy gitu. Close candlenya loh ya yang dihitung, itu berarti namanya support. Jadi simpelnya ini, dalam line chart pasti bentukannya kayak gini. Nah, itu ya, ini resisten, ini support. Kita bisa ambil contoh ini. Ini ada close candle dan open candle yang nggak sejajar. Tapi kira-kira yang mana open candle titik support dan resisten itu yang valid itu seperti apa? Kita masuk ke menu line with marker. Kita ubah catnya menjadi line with marker. Nah, ini. Tuh ya. Jadi di sini yang dihitung atau terhitung sebagai titik yang valid itu ialah close candle-nya, bukan open candle. Kalau kita ambil open candle di sini ya kita salah. Karena yang valid itu ialah close candle-nya. Oke, balik lagi. Kita sudah mengetahui secara basic mengenai support dan resisten. Ini sebenarnya sangat-sangat simpel. Gue harap kalian juga paham. Sekarang kita ke menu trendline. Nah, ini ya. Kita contoh dari yang sederhana. SNR, ini garis SNR. Support resisten disertai QM dan fake out. Yang jelas QM entry itu udah gue jawab di sebelumnya, namun udah pernah dibahas di video pertama. Namun nggak gue sertain dengan trendline ataupun garis trend. Oke. Biasanya QM entry itu bisa disertai dengan trendline breakout yang ini. Tapi nggak, kita bahas dulu. Ini hanya sekedar support dan resisten secara sederhana, tanpa disertai adanya garis trendline. Apabila kalian menemukan case seperti QM disertai breakout trendline, itu kalian bisa berasumsi bahwa entry di sini bisa menjadi high probability. Karena sebetulnya trendline itu sifatnya hanya besar sebagai confluence atau sebagai tambahan. Jadi ketika kalian menggunakan entry, baik menggunakan metode apapun ya, apalagi khususnya Alchemist, baik itu Alchemist SMC, Alchemist SNR biasa gitu kan, kalian boleh tarik trendline hanya untuk menambahkan confluence, sehingga entry kalian itu termasuk sebagai entryan yang memiliki probability yang tinggi. Tuh ya. Selesai kita membahas mengenai SNR QM plus fake out. Sini ada breakout. 1, 2, break, pullback, entry. Entry ya, entry naik. Begitupun ketika sell bearish trend ya kan. 2, break, pullback, entry. Itu ya. Simple sebenarnya. Gue contohin. Yang untuk reguler seperti ini ya, reguler seperti biasa, bentuk structure higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Tarik dari strat. Begitupun yang bearish, ada lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Tarik dari strat. Nah, divergence. Divergence ini sebenarnya konsepnya sama, hampir sama, ya, hampir serupa dengan structure biasa pada umumnya.
Tapi garis yang ditarik itu ialah garis yang berlawanan. Seperti contoh, high, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Straight tarik garis. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Straight tarik garis. Gitu ya. Jadi di sini mau gue jelasin selain trendline itu hanya sebagai confluence ya. Karena ada satu area yang dimana trendline itu menjadi confluence dengan probability paling tinggi menurutku ya. Itu terserah kalian boleh backtest sendiri, boleh backtest masing-masing. Nanti gue tunjukin di chart secara langsung dan time frame yang paling gue suka kalau memang mau menggunakan trendline, alchemist trendline. Oke, kita langsung ke time frame H4 dong pastinya. Nah, sini ya. Sini udah gue garis masing-masing satu persatu tanpa menggaris ulang. Karena apa? Ya gue memperkecil yang namanya waktu ya, mempersingkat waktu. Karena apa? Gue nggak mau berlama-lama dalam menjelaskan suatu materi. Takut terlalu lama itu kalian bisa menjadi suntuk, yang pasti ngantuk karena gue ngalamin itu. Sini, ini udah gue jelasin, di sini ada QM, ya kan? Dan di sini ada trendline. Tuh, trendline 1.1.2. Nah, ini garis trendline ini bersinggungan dengan open close namanya quasi-model atau QM. Bersinggungan dengan yang namanya point entry kita, POI kita. Ini terjadi di H4. Kenapa? Gue suka di H4 karena posisi support dan resistennya itu benar-benar kelihatan dengan jelas. Gitu. Strukturnya itu kelihatan dengan jelas. Jadi begitu gue sangat suka dengan trendline yang ada di H4. Kan bisa dapet yang namanya high probability entry dan yang pasti range price range yang kalian dapat gitu ya ketika kalian entry itu bisa banyak, maksimal lah intinya kan gitu. Tapi ya kelemahannya satu, waktu menunggu entry itu yang lama. Momen untuk entry itu nggak bisa didapat setiap hari atau sehari sekali ketika kita menggunakan time frame 4. Tapi ya sebenarnya lebih baik gini, lebih baik kita menunggu daripada kita greedy terus kita kehilangan uang. Seperti itu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan gue jelasin satu hal, trendline ini gitu kan lebih akurat atau lebih high probability ketika dipadukan dengan yang satu itu OCL. Menurutku seperti itu. Paling high probability ketika dipadukan dengan OCL. Itu kalau sesuai pengalamanku. Atau kalau kalian itu bebas, semua orang boleh berpendapat dan menyampaikan masing-masing pendapatnya gitu. Nah, kita di sini. Di sini ada divergence ya, divergence trendline. Nih, tuh. Opsalah. Jauh garis 2, 3. Nih, ini sudah 1, 2, 3 titik 4 bersinggungannya trendline dengan chart ya, dengan candle. Dan di sini ada POI support become resistant. Kita tarik garis set, sini POI-nya, di sini trendline-nya. Paham lah ya. Jadi di sini sedikit gue jelasin sebenarnya penarikan garis trendline
itu berpacu pada yang namanya support dan resisten. Namun, seperti yang kita tahu, support resisten itu sifatnya hanya bergerak seperti ini, horizontal ya. Sifatnya hanya bergerak horizontal. Ini yang kita tahu. Tapi support resisten, nah seperti di trendline ini, dia bisa miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke bawah, miring ke atas, itu bisa. Ya berlakunya ya sebenarnya sama seperti support dan resisten. Ini kita anggap sebagai resisten, 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 resisten. Ya, kurang lebih seperti itu. Namun penarikannya itu secara serong, bukan horizontal. Nah, inilah gunanya penarikan garis trendline itu harus disertai juga support resisten pada umumnya. Karena yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu garis yang bersinggungan antara trendline dengan support dan resisten. Kita balik lagi ke yang sini. Di sini ada divergence, ya versi divergence ya. Kalian tahu divergence nggak? Ya divergence tuh kalau kalian misal seandainya nih menggunakan metode ICT itu ada SMT divergence atau yang menggunakan indikator entah itu Bollinger Band, RSI atau yang lain-lain, itu ada yang namanya divergence antara chart antara indikator dengan chart yang ada di sini dengan candle-candle ini. Ya, divergence lah istilahnya, perbandingan yang terbalik dia. Sini. Di sini persinggungannya kalau menggunakan time frame H4 ya, ambilnya di sini pasti. Sini singgung nggak dapet ya. Di sini ada resisten H1. Gue nggak akan buka, kalian bisa cek sendiri. Gue males balik ke time frame yang lain. Di sini ada resisten H1. Nah, kenapa sih banyak yang udah request, Bang, Alchemist Trendline dong, Alchemist Trendline dong, gitu. Karena gue tipikalnya sebenarnya itu intraday ya. Cuman untuk saat ini gue mencoba beralih ke swing tuh. Alchemist Trendline itu hanya paling enak menurutku ya, seperti yang gue bilang itu ada di H4 gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan intraday gitu, kita paling nggak ya menggunakan time frame M15, M5 ataupun M30. Dan yang kita tahu nih, kita lihat ini kan time frame H4. Momennya pun nggak selalu ada. Ini misalnya terjadi di tanggal 26 Desember. Ya, kita menunggu dari POI yang ini udah dari 17 Desember gitu. Udah 10 hari. Ini juga sama. Ini kita tarik garis pertama, garis kedua. Setelah timbulnya posisi kedua, kita bisa menarik garis trendline tersebut. Minimal terdapat dua area yang menjadi tempat berpijaknya garis trendline tersebut. 3 lebih baik gitu kan. 1, 2. Ini sini ada tanggal 10 Januari dan sini dapatnya 16 Januari. Ini pun cuman berapa pips ya, karena kita berlaku divergence. Jadi ini bisa dibilang counter trend 27, 23 sampai 29. Ya lumayan lah 340 pips untuk counter trend, sekelas counter trend itu. Nah, di sini kita ada yang namanya trendline reguler. Nah, sini. Ini kita tarik straight ya. 1, 2, 3 di pemantulan. Nah, di sini ada supportnya, ada open close-nya. Jadi kita tahu kita mau entry di mana. Jadi garis trendline ini bersinggungan dengan POI kita. Oke, lanjut. Sini ada break fake out ya. Sorry. Ya breakout. Kita lihat by chart nah. Biar kalian percaya. Oke. Tuh 23. Singgungan, tapi nggak serta-merta disertai dengan area POI di sini. Kita masuk ke time frame M30.
area POA yang paling sesuai atau paling sinkron itu yang mana? Nah, di sini. Ini ada UCL. Oke, ini ada UCL. Walaupun persinggungannya udah terlalu jauh. Oke, sebentar. Barusan terdapat iklan ya. Sorry. Sampai mana? Oh iya. Ini kita berawal dari H4. Sini kan. Nah, ketika trendline ya bersinggungan dengan harga namun tidak terdapat POI di dalam time frame tersebut, seperti contoh H4, kita bisa turun ke time frame yang lebih rendah. Sedangkan H1 nggak ada, kita coba ke M30. Nah, ini kita M30 nemuin yang namanya OCL. Dan di saat garis persinggungan tersebut sudah melenceng begitu jauh gitu, ya anggap aja seperti ini, kalian nggak entry di sini, atau memang area entry-nya itu kan, itu nggak harus bertepatan. Misal ini trendline, kalian harus entry di sini, itu enggak. Ketika harga udah mendekati itu enggak, karena kalian pasti bakal mengalami drawdown yang sangat besar itu. Ini 35 pips loh. Jadi kalian cukup cari POI-nya. POI-nya di mana gitu kan. Inilah kenapa gua nggak selalu menggunakan trendline, karena nggak yang satu dia ada di apa sih? Ya bisa aja sih sebenarnya kalau menggunakan M15 ataupun trendline M30. Tapi kalau untuk trendline sih favorit di tetap 4 jam gitu. Kenapa gua nggak menggunakan trendline? Itu yang pertama, karena gue sifatnya intraday ya. Untuk sekarang mulai berpindah ke swing gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua gitu, penentuan area trendline dan juga POI ataupun point entry kita itu nggak bisa ditarik hanya dengan satu garis. Itu kalian harus bisa menentukan kira-kira garis yang mana yang paling valid untuk kita menentukan trendline yang high probability. Jadi penempatannya nggak cuma satu garis. Misal sebagai contoh, kalian tarik garis ini, kalian tarik garis lagi ini gitu kan, terus kalian tarik garis yang mana gitu. Itu nggak bisa sembarangan kalian menarik garis. Kenapa? Menarik garis trendline itu memang dibutuhkan ketelitian. Jadi seperti contoh, support mana yang valid dan resisten mana yang valid, seperti itu. Oke, kita lanjut. Udah sampai ya, udah selesai. Nah, jadi kalau di time frame 4, apalagi strukturnya enak kayak gini, ini benar-benar kelihatan dengan jelas gitu kan. Ya benar-benar enak. Oh ya, dan satu lagi, support resisten itu nggak harus yang ditarik horizontal. Ingat ya, kalau kita menggunakan trendline ya tariknya secara serong ataupun kayak ini nih. Ini yang breakout ya, breakout pullback entry. Dan juga trendline itu hanya sebagai confluence, ingat, sebagai confluence, nggak bisa ditarik sebagai oh ini ada trendline entry tuh. Seperti ambil contoh nih, gue cariin contoh. Ini ada trendline nih entry kan, udah break trendline itu entry. Ya nggak bisa gitu ya kan, karena drawdown kalian itu pasti gede. Poin utama itu kalian tahu udah di mana kira-kira POI yang bakal diambil tuh. Misalnya POI-nya di sini nih, berarti trendline ini ya sebenarnya valid aja karena dia ngebreak. Tapi efisien atau enggak, atau dalam artian tuh
efisiensi dalam drawdown entry apa enggak itu. Kalau terlalu gede ya mending nggak usah, atau kalian bisa tarik di trendline di time frame yang lebih rendah, kalian bisa cari itu. Kita coba cari, ini nggak dapet ya kan. Nah, boleh cari-cari sini betul dapet, lihat nah sini dapet, tapi tetap dia nggak bersinggungan atau ketika di persinggungan ini, garis persinggungan ini harga gak ngambil, dia ngambilnya sebelum persinggungan. Dia untuk POI dia udah ambil, dan untuk trendline dia emang ambil tapi nggak sesuai dengan garis persinggungan tuh. Karena apa? Garis persinggungannya kan di sini, dia nggak bener-bener ambil garis persinggungan ini tuh. Oke, mungkin kalian paham ya mengenai trendline. Kalian boleh menyesuaikan namanya trendline itu menggunakan style kalian masing-masing, atau entry kalian menggunakan style masing-masing. Karena setiap orang itu nggak bisa disamaratakan, atau kalian mungkin udah punya karakteristik tersendiri. Jangan ubah karakteristik kalian mengikut menjadi sama persis atau plek-ketiplek dengan orang lain. Cari metode yang menurut kalian metode paling nyaman, paling enak, yang jelas itu paling profitable bagi kalian. Oke, menurutku sekian. Apabila kalian suka dengan edukasi yang gue sampaikan, kalian boleh like, comment, share, dan pasti subscribe ya. Dan jika kalian menunggu video-video gue terbaru, kalian boleh aktifin lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan dengan notifikasi selanjutnya atau video baru yang bakal gue upload. Tapi tenang, gue selalu memberitahu kapan ketika gue upload, itu selalu gue share di Telegram ataupun di TikTok ataupun di IG lah ya. Sekian, semoga kalian sehat-sehat selalu. Salam dari gua, see you.